Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial bulan Ramadan ini, mari kenali lebih dekat seputar puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Suci. Pada Lini Podcast yang lalu, kita telah membahas bahwa ternyata saat berpuasa, tubuh mengalami autofagi, di mana tubuh membersihkan sel yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi untuk menggantikannya dengan sel yang lebih baru. Dan masih banyak lagi manfaatnya di balik itu. Nah, kalau teman sehat penasaran tentang penjelasannya, teman sehat bisa cek di YouTube Lini Sehat di Lini Podcast pada episode yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan berbincang tentang bisakah puasa untuk detox. Nah, detox atau membersihkan dari racun sudah lama dikenal sejak dahulu. Katanya ada banyak cara untuk mendetoks tubuh, salah satunya dengan cara berpuasa. Apakah benar dan bagaimana caranya? Seperti episode sebelumnya, kita akan temukan jawabannya dari narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Profesor Hardinsyah. Halo Prof, selamat datang. Apa kabar, Suci? Alhamdulillah baik. baik, Prof. Prof Hardin sendiri baik, Prof? Alhamdulillah sehat ya, Prof? Ya. Nah, Prof, bisa dijelaskan lebih detail gak sih, Prof? Kalau apa itu detox dan kenapa kita perlu detox? Ya, detox itu bagaimana kita secara fisiologi ya mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya selalu terpapar akan sumber-sumber racun ya. Baik itu yang ada di dalam tubuh kita maupun tadinya dari luar. Dari dalam tubuh sebenarnya berbagai sisa metabolisme ada yang bersifat toksik kalau tidak dikeluarkan. Dan juga ada yang kita peroleh dari luar tubuh. Setiap hari kita menghirup udara. Apakah udara kita bersih apa tidak? Ini kan tanda tanya. Kalau nggak bersih berarti ada pertanda toksik di dalamnya. Kemudian dari air minum, apapun yang kita minum, kalau tidak memenuhi persyaratan, bisa jadi barangkali ada logam-logam berat yang berlebihan di dalam, barangkali juga ada mikroba patogen yang ada di dalam. Kemudian kalau kita bicara makanan, wah, sekarang teknologi pertanian selagi menggunakan pestisida, potensi residu-residu pestisida bisa jadi dari berbagai sayur, buah, atau makanan yang kita konsumsi. Nah, ini semua potensi menjadi sumber toksik buat tubuh kita. Dan karena itu, ya kita perlu lakukan detox dalam upaya tadi meminimais ya risiko karena adanya toksik baik yang secara alami dari luar ataupun dari dalam. Yang dari luar juga bisa juga karena kita nggak sadar ya ketika kita menggunakan ada nyamuk nih, ambil semprotan. Itu kan sebenarnya di ruang rumah kita menyemprotkan insektisida ya yang tidak begitu mudah buat kita kalau kita masih ada di dalam rumah tadi. Untuk terhindar pasti ada residunya yang terhirup, kecuali disemprot kita tinggalkan rumah ya sekian lama sampai dia close to zero di udara di dalam rumah. Jadi banyak sekali sebenarnya di sekitar kita ya. Belum lagi ketika misalnya ketika kita cuci piring ya, ada di dalam sabun yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia ya, zat-zat kimia, tapi nyuci piringnya nggak bersih ya, hanya sekedar gosok dengan sabun, bilas satu kali bilas masih ada tersisa residu ketika kita makan, maka bisa ikut pada makanan yang ada di piring misalnya. Jadi itu artinya detox, berarti kita menghancurkan dan mengeluarkan racun dari tubuh kita, dan tentunya gunanya supaya kalau racun keluar tentunya hidup kita akan lebih sehat lagi gitu. Betul sekali, Prof. Nah, selain itu apa aja sih, Prof, manfaat dari detox sendiri, Prof? Ya, manfaatnya tentu ada beberapa ya. Pertama tentunya mengurangi beban
kepada organ-organ internal kita dalam melakukan tugas atau fungsinya dalam bekerja. Hati misalnya. Jadi hati kita ini punya fungsi yang banyak. Salah satunya tadi mengelola racun ya. Dalam arti kalau ada bagaimana supaya ini bisa dikeluarkan ya, di detox gitu ya, dihancurkan. Kalau enggak sementara dia simpan dulu nih sampai kalau kebanyakan dia simpan dulu secara bertahap kemudian dibersihkan. Tapi hati juga akan menyimpan banyak zat gizi. Hampir semua vitamin yang larut lemak itu disimpan, dicadangkan di hati. Tidak hanya vitamin, tapi mineral juga dicadangkan di hati. Kemudian energi juga dicadangkan di hati. Ya, yang namanya glikogen kan ya. Iya. Jadi glukosa kita kalau kelebihan, pertama di hati dulu. Kalau lebih lagi baru disimpan, ada yang ke otot, ada yang berupa adipos atau jaringan lemak. Ya, berarti dia meringankan. Kalau kita detox berarti kita meringankan kerja dari organ-organ tubuh, salah satunya hati. Juga meringankan tubuh ginjal dan lain sebagainya. Kedua tentunya manfaatnya akhirnya kalau dia bisa, organ-organ internal kita tadi bisa berfungsi normal, tentunya untuk upaya hidup sehat tadi jadi baik kan ya. Kemudian yang ketiga bahayanya kan akan merusak sel-sel kita. Toksik tadi kan merusak. Merusak makin lama ya makin terganggu fungsinya. Tidak hanya memperlambat, akhirnya terganggu. Kalau terganggu ya tentunya tinggal nunggu waktu ya dan tingkat seberapa banyak toksiknya, jenis toksiknya apa, dan berapa lama itu akan mengganggu fungsi kesehatan tubuh kita. Jadi akhirnya ada gejala sakit, akhirnya sakit, termasuk penyakit-penyakit kronik gitu. Ya, Prof. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat ini ya, Prof. Lumayan banyak gitu ya, Prof. Karena yang pertama Terutama itu kaitan kesehatan ya. terutama untuk kesehatan juga, untuk meringankan kerja organ tubuh ya, Prof ya. Nah, saya kemarin baca nih, Prof, katanya ada detox seperti minum air putih, lalu juga ada olahraga kardio, juga ada minum jus atau infused water misalnya, Prof, dan minum suplemen. Nah, bahkan ada juga yang berpuasa katanya, Prof. Nah, bisa dijelaskan nih, Prof, bagaimana kaitan puasa dengan detox sendiri, Iya. Prof? Ya, cara melakukan detox itu banyak ya. Termasuk apa yang tadi Kak Suci utarakan. Dan kalau kita bicara puasa, jadi puasa salah satu. Mungkin ada 10 metode untuk detox ya. Satu metode dari 10 metode untuk detox. Ya. Yang pertama tentunya kalau yang selain puasa bagaimana kita meminimalkan paparan dari racun. Itu yang pertama ya. Dari udara yang enggak aman, dari makanan yang tidak aman, dari minuman yang tidak aman, itu yang pertama. Jadi kita mencoba meminimalkan paparan. Yang kedua, kalau dia sudah masuk, ya tentunya bagaimana berbagai upaya secara kimia, secara hormonal, fisik, enzim dilakukan untuk melakukan detox tadi, ya. Nah, salah satunya kalau kita bicara puasa, di samping tadi ada pendekatan minum ya, karena minum itu kan melancarkan pembuangan. Tapi lagi-lagi hati harus diberikan kesempatan bekerja. Berarti cara kedua harusnya kita istirahat. Istirahat itu ada maknanya luas ya. Pertama istirahat sebelum tidur ya, memberikan kesempatan tubuh untuk melakukan, kan ketika dia tidurlah sel-sel jaringan tubuh kita bekerja optimal ya. Kemudian istirahat juga dalam arti puasa ya. Karena dengan kita tadi berpuasa berarti makanan yang masuk jadi minimal, bahkan tidak ada sama sekali kalau di Ramadan selama 14 jam. Maka pada saat itu sel-sel tubuh kita lagi-lagi yang kita bicarakan pada sesi yang lalu otofagi kan ya. Karena otofagi akan menghancurkan, menangkap, menghancurkan zat-zat yang tidak berguna. Racun adalah salah satu zat yang tidak berguna. Di samping tadi sel yang tua, patogen, jadi termasuk sel-sel yang tidak berguna dihancurkan, ditangkap, dihancurkan di lisosom gitu ya. Nah, jadi mekanisme puasa sebagai detox itu bisa pertama prinsipnya prinsip otofagi tadi. Kemudian prinsip yang kedua, karena memang kondisi tadi tubuh telah mengalami
defisit energi pada 14 jam kurang lebih kalau di Indonesia, maka saat itu lebih mudah ya sel-sel kita bekerja untuk melakukan bersih-bersih gitu ya. Jadi kita bersih-bersih rumah kan biasanya hari Minggu ya, hari Sabtu ketika istirahat kan ya. Bukan pada hari kerja kita bersih-bersih rumah, kecuali oleh pembantu kan gitu ya. Jadi tubuh kita juga lakukan bersih-bersih ketika masa dia memang lebih diistirahatkan. Gitu ya, Prof. Nah, Prof, kalau begitu apakah semua jenis puasa itu bisa dikatakan sebagai detox gitu, Prof? Ya, tergantung ya. Pertama kan puasa yang bisa mendefisitkan itu. Kata tadi istirahat. Jadi pertama memang prinsipnya puasa yang memang mengosongkan lambung ya, sehingga ada masa istirahat organ-organ pencernaan kita termasuk hati, karena kan hati ikut ya bekerja, entah itu dalam arti tadi setelah dicerna menyimpan atau kalau kurang dia harus bekerja mengeluarkan kan begitu ya. Nah jadi prinsipnya tadi karena bisa meringankan puasa yang bisa meringankan beban organ-organ internal tadi, termasuk tadi hati ya. Kemudian yang kedua ya, prinsip puasa yang potensinya ini tentunya tidak hanya sehari atau sekali gitu ya. Dia perlu ada beberapa kali terjadi. Jadi kalau beberapa kali terjadi bisa dia intermittent fasting, puasa tidak puasa, puasa tidak puasa, atau ya dia puasa terus-menerus di masa tertentu seperti Ramadan kan puasa terus di waktu tertentu, antara mulai dari imsak sampai berbuka. Ya, jadi kalau puasanya hanya nggak makan buah, puasanya nggak makan ikan, puasanya nggak makan daging, tapi yang lain dimakan banyak, gorengan, bahkan minum alkohol, itu kan membuat hati jadi kerjanya berat gitu ya. Jadi tidak jenis puasa, tapi cirinya puasa yang dia berulang gitu ya, memberikan waktu berkali-kali. Detox tuh nggak bisa sekali aja gitu ya. Contohnya nah karena itu memang saya pernah punya teman udah almarhum, seorang spesialis penyakit dalam. Dia bilang detox itu memang bagusnya at least sekali setahun. Kalau dia katanya udah usia di atas 50-60, bagus 2 kali setahun. Nah, puasa Ramadan kan sekali setahun ya. Ya, dan itu buat remaja ke atas kan ya, yang diwajibkan. Dan memang semakin kita bertambah umur, semakin lama hidup dunia, semakin banyak toksik. Kalau anak-anak baru lahir pasti minim toksik, kecuali dari ibunya yang kena toksik ya. Tapi minim kan. Jadi memang buat anak-anak belum terlalu penting juga gitu kan. Jadi buat remaja, dewasa, ya momen kita beribadah sebagai nilai spiritual, ternyata di balik itu ada hikmahnya, bisa dijadikan untuk detox gitu. Ya. Mengeluarkan racun-racun. Gitu. Ya. Nah, Prof, bagaimana sih cara efektif melakukan detox ini, Prof? Ya, cara efektif pertama kalau tadi dikaitkan dengan puasa ya, kan tadi puasa nggak puasa minum itu penting, karena minum tadi penting dalam pencernaan, penting juga dalam transportasi pembuangan zat-zat yang tidak berguna ya. Ada melalui jalur BAB, ada melalui jalur buang air kecil, bahkan melalui permukaan kulit penguapan kan ya kalau kita berkeringat juga. Jadi akan lebih efektif ketika kita puasa tadi cukup minum. Lagi-lagi rahasianya ketika sahur jadi critical point-nya. Minum ketika sahur. Nah, minum berbuka udah pasti, nggak ada orang berbuka tidak minum ya. Iya betul. Tapi sahur ini kadang-kadang orang karena udah saking kenyangnya makan, minumnya mungkin tinggal 1/4 gelas, setengah gelas gitu kan. Sebelum imsak gitu. Iya, nggak tersisa tempat buat air gitu. Jadi salah satunya ketika puasa ya cukup minum gitu ya. Dan sebaiknya juga membatasi yang asin, membatasi yang terlalu manis ya ketika sahur apalagi. Kalau berbuka ya sedikit manis seperti buah-buahan nggak masalah, bahkan dianjurkan ya selagi dia berserat. Nah, kemudian yang kedua di samping tadi cukup minum,
diupayakanlah kalau bisa kita juga bisa mengkonsumsi serat atau bahasa lainnya disebut prebiotik ya. Gampang sekali kok dari sayur buah, selagi dia tidak berupa sari buah itu pasti seratnya tinggi ya, apalagi kalau dimakan segar. Kemudian juga kalau bisa makanan-makanan fermentasi karena mengandung bakteri baik ya, atau suplemen probiotik gitu. Tapi upayakan makanan fermentasi di Indonesia ini banyak sekali ya, dan itu bisa membuat keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh kita. Kalau keseimbangan bakteri baik tadi akan turut ya, baik itu prebiotik, probiotik itu menghasilkan zat gizi ya, juga asam lemak yang bermanfaat yang turut kerja kolaborasi mereka itu membantu detox gitu. Jadi yang pertama tadi itu ini ya Prof, cukup air minum ya Prof. Kalau anjurannya sendiri nih Prof, kalau untuk sahur biasanya dianjurkannya berapa gelas? Ya ini kayaknya ada topik tersendiri nih ya. Mungkin nanti dibahas. Ya kita bahas di topik sendiri bagaimana minum yang baik di kala sahur ya. Tetap di Lini Sehat, Lini Podcast ya teman sehat, tetap stay di Lini Podcast. Nah Prof, yang kedua tadi itu mengonsumsi probiotik ya Prof ya. Bisa ya bakteri baik ya. Kalau probiotik nanti jatuhnya suplemen, tidak harus suplemen ya. Suplemen ya. Bisa jadi dari makanan fermentasi dan sebagainya. Yeah. Baik, terima kasih banyak kepada Prof Hardin atas bincang-bincangnya terkait puasa dan detox. Nah, terima kasih juga nih untuk teman sehat yang setia menonton Lini Podcast episode ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa bahwa Lini Podcast akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan Spotify. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik betulkah puasa optimalkan imunitas. Sampai jumpa teman sehat.